تنزيل من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين. آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia dan di dalam perkumpulan yang mulia. Berlipat-lipat kemuliaan pagi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama, mulia karena sholat subuh berjamaah. Nabi mengatakan bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti orang yang menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia karena kita duduk di dalam majelis ilmu, bahwa tidak ada majelis yang lebih utama daripada majelis ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Mulia karena kita iktikaf di masjid. Ya, tidak ada tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini kecuali masjid, Bapak Ibu. Mulia karena kita duduk berzikir sampai datangnya waktu syuruk, kemudian setelah itu kita sholat syuruk 2 rakaat. Karena Nabi mengatakan bahwa sholat isyraq 2 rakaat, ya, setelah orang sholat subuh dia duduk berzikir kepada Allah, lalu ketika terbit matahari dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji atau umroh yang sempurna. Semoga kemuliaan ini Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk tadabbur surah At-Taubah ayat 111. Ayat ini secara umum berbicara tentang sifat orang beriman yang mana rela mengorbankan kesenangan sementara untuk mendapatkan kesenangan yang abadi. Ya. Rela mengorbankan kebahagiaan yang sebentar untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Dibeli dengan apa oleh Allah, atau diganti dengan apa? Bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka al jannah, surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Maksudnya mereka berperang untuk membela agama Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun,
maka mereka membunuh musuh dan mereka dibunuh oleh musuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Itulah yang menjadi janji yang benar dari Allah di dalam kitab Taurat, Injil, dan di dalam kitab Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, maka bergembiralah kalian wahai orang beriman dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah keberuntungan atau kemenangan yang besar. Jemaah rahimakumullah, ayat ini ada sebab turunnya. Jadi ketika Rasulullah membaiat orang-orang Ansor sebanyak 70 orang pada malam Aqabah, Bapak Ibu. Nah, maka ada salah seorang Ansar yang bertanya atau yang berkata, namanya Abdullah bin Rawahah. Dia berkata ke Rasulullah, "Ishtarit li rabbika wa li nafsika ma syi'ta." Ya Rasulullah, syaratkan kepada kami untuk Tuhanmu dan untuk dirimu apapun yang kamu inginkan. Dengan baiat ini kamu ingin mensyaratkan atau mengikat baiat kepada kami apa yang kamu inginkan untuk Tuhanmu dan untuk dirimu. Silahkan wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ashtaritu li Rabbi an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa li nafsi an tamna'uni ma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum." Nah, aku menyampaikan komitmen kepada kalian li Rabbi, untuk Tuhanku. Hendaklah kalian berkomitmen, berjanji bahwa kalian menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kemudian yang untuk diriku, kata Nabi, kalian membela aku, melindungi aku sebagaimana kalian membela diri kalian dan harta kalian. Kemudian sahabat Ansar bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kami melakukan itu, artinya kami menyembah kepada Allah, kami tidak menyekutukan Allah, kami membela Engkau sebagaimana kami membela harta dan jiwa kami, apa yang kami dapatkan?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Al-jannah," surga. Surga yang kalian dapatkan. Kemudian mereka mengatakan, "Rabihal bai' la naqil wa la nastaqil." Inilah perniagaan atau perdagangan yang menguntungkan, maka kami tidak akan meninggalkan perniagaan ini dan kami tidak akan membatalkannya. Kemudian turun ayat ini, jemaah rahimakumullah, memuji komitmen orang-orang beriman yang rela mengorbankan dirinya dan hartanya ya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini Allah menggunakan istilah innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli. Ya. Berarti kalau membeli ada yang menjual. Kenapa Allah menggunakan istilah membeli, Bapak Ibu? Karena orang Arab saat itu memang pekerjaan utamanya adalah berdagang. Jamaah rahimakumullah. Hampir semua orang Arab saat itu berdagang. Ya, karena penghasilan utama mereka berdagang, Bapak Ibu. Ya. Sehingga ini pelajaran dari Allah ya, bahwa ketika kita berdakwah itu kita menggunakan bahasa komunikasi yang disenangi oleh objek dakwahnya, jemaah rahimakumullah. Jadi karena objek dakwahnya ini suka berdagang, maka Allah menggunakan istilah perdagangan. Ya. Kata Allah, Allah membeli dari orang beriman. Berarti yang membeli Allah, yang menjual siapa? Yang menjual orang beriman. Dalam jual beli, Bapak Ibu, itu paling tidak ada 5 unsur penting ya yang berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama siapa? Dalam jual beli itu penjual, ya kan?
Kemudian yang kedua apa? Barang yang dijual. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara dia menjualnya. Kemudian yang keempat, pembeli. Kemudian yang kelima, keuntungan. Keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Nah, dalam ayat ini keuntungan murni penuh dimiliki atau didapatkan oleh penjual. Nah, ini kalau kita bertransaksi dengan Allah, Bapak Ibu, berarti keuntungan itu murni didapatkan oleh penjual. Beda dengan transaksi bersama manusia, ya sama-sama untung, penjualnya untung, pembeli juga untung. Jemaah rahimakumullah. Nah, di dalam ayat ini siapa penjualnya? Orang beriman. Apa yang dijual oleh orang beriman? Diri mereka dan harta mereka. Bagaimana cara orang beriman menjual diri mereka dan harta mereka? Yaitu dengan menggunakannya di jalan Allah. Mereka mengorbankan nyawanya, mengorbankan fisiknya untuk membela agama Allah atau untuk menjalankan ajaran Allah, dan mengorbankan hartanya untuk mendapatkan pahala dari Allah atau ridha Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu, siapa pembelinya? Allah. Kemudian apa keuntungannya bagi penjual itu? Surga, karena Allah membeli dengan surga. Jemaah rahimakumullah. Pak, kalau kita punya barang, Pak, ingin kita jual, anggaplah rumah, pasti kita akan menawarkan barang itu atau rumah itu kepada orang yang kaya, karena dia akan menawar dengan harga yang tinggi, ya, atau membeli dengan harga yang standar. Jemaah rahimakumullah. Kita tidak mungkin menjual rumah itu kepada orang miskin, karena yang pertama dia tidak akan membeli, atau dia ingin membeli tetapi dengan harga yang tidak mahal, di bawah standar. Jemaah rahimakumullah. Nah, subhanallah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Maka ketika kita punya barang dagangan, kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dibeli oleh Allah dengan harga yang mahal, Bapak Ibu. Dan harga yang mahal itu dibeli oleh Allah, yaitu surga. Jemaah rahimakumullah. Ya, surga. Nah, jemaah rahimakumullah, ayat ini membuat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menangis. Ya. Kalau kita resapi ayat ini, Pak, harusnya kita sama seperti Abu Bakar, ya. Kita merenung, kita mengatakan betapa baiknya Allah, betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Bakar menangis, sahabat lain tersenyum dengan ayat ini. Kenapa? Karena perjuangan mereka dengan diri mereka dan harta mereka untuk membela agama Allah akan diganti oleh Allah dengan surga, Bapak Ibu. Tapi sahabat Abu Bakar menangis. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Ada apa, wahai Abu Bakar? Kenapa engkau menangis?" Kata Abu Bakar, "Betapa baiknya Allah, betapa lembutnya Allah. Allah yang memberi dan Allah juga yang membeli." Subhanallah. Siapa yang memberi jiwa kepada kita? Allah. Siapa yang memberi harta kepada kita? Allah. Tapi setelah itu Allah mengatakan, "Aku beli jiwa dan harta orang beriman itu dan aku ganti dengan surga." Subhanallah. Misalnya bapak-bapak, ya, satu-satu panjenengan ini ada berapa orang semua ini? Anggaplah ada 15 orang. Satu-satu tak kasih HP panjenengan. Tak kasih HP satu-satu. Kemudian setelah itu saya bilang, "Bapak-bapak, tolong HP-nya kasihkan ke anak yatim. Nanti saya ganti dengan yang lebih mahal lagi. Jadi kalau itu iPhone 11, saya akan ganti dengan iPhone 13 misalnya." Jenengan mau atau tidak? Pasti mau.
Jemaah rahimakumullah. Apalagi yang bicara saya memberikan HP ke panjenengan, ya kan? Saya orang kaya, saya orang baik, ya, saya orang yang lembut, pasti diganti dengan yang lebih baik. Nah, subhanallah. Allah itu begitu, Bapak Ibu. Allah begitu. Kata Allah, udah korbankan hartamu itu, kasihkan ke anak yatim, kasihkan ke orang miskin, kasihkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka aku akan mengganti dengan ganti yang lebih banyak. Subhanallah. Ya. Atau misalnya jenengan punya orang tua panjenengan memberikan rumah kepada panjenengan. Anakku, ini rumah saya kasihkan ke kamu, ge. Subhanallah. Satu waktu Bapak Ibu, ada orang butuh rumah tempat tinggal, ya. Kemudian orang tua panjenengan ingin menolong orang itu. Maka kemudian orang tua panjenengan bilang, "Nak, ibu punya teman, dia sangat susah, nggak punya tempat tinggal, ya. Gimana kalau rumahmu ibu beli terus ibu kasihkan kepada orang itu? Nanti ibu ganti yang lebih bagus lagi." Subhanallah. Kata anaknya, mungkin anaknya akan bilang apa? "Ibu nggak usah beli, ini rumah dikasih sama ibu, udah ambil aja ibu." Tapi ibunya lembut, enggak, ibu mau beli dengan harga yang lebih mahal. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Allah yang memberi dan Allah juga yang membeli, Bapak Ibu. Subhanallah, ya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Sahabat ini dari Romawi, Pak. Hijrah ke Mekah, kemudian berdagang di kota Mekah sampai menjadi orang yang kaya. Lalu beliau masuk Islam. Tak lama kemudian ada panggilan jihad, ada panggilan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian beliau pun termasuk orang yang bersemangat untuk hijrah ke Madinah, ya. Tetapi ketika beliau ingin hijrah, dihalangi oleh orang-orang kafir. Ya, kata mereka, "Wahai Suhaib, kamu datang kepada kami di Mekah ini, kamu datang kepada kami dalam keadaan miskin. Kamu berdagang, kamu bekerja di tempat kami, lalu kamu kemudian menjadi orang yang kaya. Lalu kamu ingin membawa kekayaanmu ke Madinah, ya, tidak meninggalkannya untuk kami, tidak bisa," kata mereka. Kata Suhaib, "Lalu apa mau kalian?" "Aku mau engkau meninggalkan harta engkau, ya, baru kami tidak akan menahan engkau untuk hijrah ke Madinah," kata orang-orang kafir. Kemudian kata Suhaib, "Apa Bapak Ibu? Aku ini orang yang sudah tua dan aku punya banyak harta. Aku akan membeli agamaku dengan harta-harta ini. Silahkan kalian ambil hartaku dan biarkan aku hijrah ke Madinah untuk mempertahankan agamaku dan membela agamaku," kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jemaah rahimakumullah. Kemudian dia tinggalkan rumahnya, ditinggalkan kendaraannya, ditinggalkan perhiasannya, ditinggalkan semua barang dagangannya, ditinggalkan, Bapak Ibu. Demi siapa itu? Demi Allah. Subhanallah, Pak. Coba bayangkan, Pak, jenengan membangun rumah, membangun dan dari nol, jenengan nggak punya apa-apa. Lalu kemudian jenengan bisa bangun rumah, bisa punya mobil, bisa punya usaha, pemasukan. Lalu suatu waktu panjenengan harus ada panggilan di mana harus berjihad, tapi jihadnya meninggalkan itu semua. Meninggalkan mobil, meninggalkan rumah, meninggalkan perhiasan, meninggalkan harta. Mau napa badan? Mau napa badan? Gak mau, Pak. Makanya kita ini gak hidup di masa Nabi, karena iman kita setipis kulit bawang. Jemaah rahimakumullah. Yang ada orang sekarang rela mengorbankan agamanya demi apa? Harta dunia. Jemaah rahimakumullah, ya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi rela meninggalkan semua hartanya untuk membela agama Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka
sampai berita ini kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan apa? Rabiha bai'u Suhaib, rabiha bai'u Suhaib. Kata Rasulullah, beruntung jual belinya Suhaib itu, beruntung jual belinya Suhaib, karena dia menjual, Allah yang membeli dengan sorga. Turun ayat Al-Quran, wa minan nasi man yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Di antara manusia itu ada yang rela mengorbankan dirinya dan hartanya ibtigha'a mardatillah, demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, maka di dalam ayat ini Allah mengatakan orang beriman yang menjual diri mereka dan harta mereka, mereka korbankan untuk Allah, maka Allah akan membeli. Ya, Allah akan membeli dengan apa? Dengan sorga. Jemaah rahimakumullah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah. Berperang kalau zaman sekarang Bapak Ibu, yaitu berperang dengan hawa nafsu. Ya, menundukkan hawa nafsu fi sabilillah, di jalan Allah. Mereka melawan kemalasan, mereka melawan kenyamanan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtuluna wa yuqtalun, maka mereka membunuh musuh atau mereka dibunuh. Jadi sahabat itu taruhannya dua, ya, nyawa dan harta. Jemaah rahimakumullah. Kemungkinannya dua, mereka dapat membunuh musuh atau mereka yang dibunuh oleh musuh, Bapak Ibu. Itulah kata Syekh Ramadan Al-Buti, kenapa Nabi itu diturunkan di Arafah, ya, bukan di Indonesia. Karena orang Arab itu punya jiwa kesetiaan yang sangat tinggi, Pak. Ya, orang Arab itu setia. Baik setia kepada pimpinan yang baik atau pimpinan yang jahat. Tidak ada orang yang lebih setia daripada orang Arab, Pak, saat itu. Apalagi zaman sekarang. Jemaah rahimakumullah. Ya, mereka kalau berjanji komitmen, makanya di Arab itu kan ada baiat. Baiat itu salah satu bukti bahwa orang Arab itu setia. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ada sumpah, menunjukkan orang Arab itu kalau sudah bersumpah, Pak, pasti diikuti sumpahnya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Dan mereka setia membela Nabi SAW. Padahal taruhannya adalah nyawa, Bapak Ibu. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Itulah janji yang benar dari Allah di Al-Quran, di Injil, dan di dalam kitab Taurat. Siapa yang mengorbankan dirinya dan hartanya untuk Allah, maka Allah akan mengganti dengan sorga. Jemaah rahimakumullah. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Artinya yang paling menepati janji ketika dia berjanji adalah Allah, Bapak Ibu. Makanya kita harus percaya dengan janji Allah. Kita aja percaya dengan janji orang tua kita. Masa kita nggak percaya dengan janji Allah? Kita percaya dengan janji pimpinan atau presiden. Kita harus lebih percaya kepada janji Allah, karena Allah Maha menepati janji dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi terlaksananya janji Allah Subhanahu wa taala. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Hendaklah kalian berbahagia dengan jual beli yang kalian lakukan, yaitu jual beli dengan Allah. Jadi kita harus bahagia, Pak, kalau kita mengorbankan harta kita dan diri kita, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia. Kenapa? Karena kita akan dapat surga insyaallah. Ya. Wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan atau keberuntungan yang besar. Dalam ayat ini, Bapak Ibu, ada 7 pelajaran penting, ya. Yang pertama, jemaah rahimakumullah, kelembutan Allah kepada orang beriman. Allah yang memberi dan Allah pula yang membeli. Nah, kalau di ayat lain, Pak, lebih lembut lagi Allah itu. Di ayat lain Allah meminjam. Allah yang memberi, habis itu Allah meminjam. Subhanallah. Bukan mengambil tapi meminjam. Di surah At-Taghabun ayat 17,
in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Jika kalian meminjamkan kepada Allah, maka Allah akan mengganti dengan lebih banyak dan mengampuni dosa kalian. Ini berkaitan dengan apa ini? Sedekah. Jadi kalau kita bersedekah, Pak, berinfak ya atau zakat, itu dianggap oleh Allah sebagai akad nopo pinjaman. Subhanallah. Ini kan menunjukkan kelembutan Allah. Kenapa Allah menggunakan akad pinjam? Karena manusia lebih suka dipinjam daripada diberikan. Ada dua orang datang, Pak minta duit 10 juta. Yang satu datang, Pak pinjam duit 10 juta. Mana yang dikasih? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua, karena kita membayangkan yang 10 juta itu akan kembali. Padahal kalau kita ngasih kepada yang pertama, yaitu kita sedekah, Bapak Ibu, itu sama Allah disebut dengan akad apa? Pinjaman. Jadi kalau kita ngasih ke orang miskin, ngasih ke anak yatim, Pak, itu sama Allah disebut sebagai akad pinjaman. Aku pinjam, kata Allah. Aku datangkan anak yatim, aku datangkan orang miskin, aku datangkan orang-orang yang lemah, aku pinjam sama kalian, kata Allah. Ya. Nah, kalau Allah yang pinjam, jenengan duit panjenengan nih dipinjam sama Pak Prabowo. Jenengan kasih nama badan. Misalnya ada Pak Prabowo ini, saya pinjam duit dulu deh. Nah, jangan kasih itu, pasti ngasih, Pak. Dikasih. Kenapa? Karena yang pinjam orang kaya, punya nama baik, jemaah rahimakumullah. Yang kedua, mungkin dalam bayangan panjenengan Pak Prabowo nanti akan ngasih tanda terima kasih, kan begitu. Nah, sekarang Allah mendatangkan anak yatim, orang miskin, itu artinya apa? Allah ingin kita sedekah, dan kalau kita sedekah itu artinya kita ngasih pinjaman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita harus lebih yakin uang itu akan kembali, bahkan kembali lebih banyak. Tidak hanya kembali lebih banyak, bahkan dalam ayat ini wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Jadi kalau kita sedekah, Pak, dua yang kita dapatkan. Yang penting sedekahnya ikhlas, gitu. Yang pertama, dapat kembalian yang lebih banyak. Yang kedua, dapat ampunan Allah Subhanallah. Ini menunjukkan kelembutan Allah. Allah yang memberi, tapi Allah yang meminjam. Nah, saya ngasih duit ke panjenengan, lalu habis itu saya bilang, saya pinjam dulu Pak, nggih, 10.000 atau 100.000, nanti saya ganti lebih banyak. Ini menunjukkan kelembutan jemaah. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan wallahu syakurun halim, Allah maha berterima kasih. Coba bayangkan, Pak. Ini juga menunjukkan kelembutannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jasa kita kepada Allah sehingga Allah berterima kasih kepada kita? Enggak ada, Pak. Tetapi Allah menganggap kita telah berjasa, berbuat baik. Kalau Allah datangkan orang miskin kepada kita, kemudian kita bantu, itu dianggap menolong Allah dalam tanda kutip. Makanya jemaah rahimakumullah, Allah mengatakan syakurun, Allah maha berterima kasih. Ya, ini menunjukkan kelembutan. Orang kalau lembut, Pak, itu salah satu tandanya adalah dia sering mengucapkan kalimat terima kasih, matur nuwun, jemaah rahimakumullah. Ini menunjukkan apa? Kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka transaksi dengan Allah itu transaksi yang tidak akan merugikan, jemaah rahimakumullah. Ya, tidak akan rugi kalau kita mengorbankan jiwa kita ini. Kita korbankan, kita buat jiwa kita ini capek, Bapak Ibu. Bahkan kita buat jiwa kita ini terluka untuk siapa? Untuk Allah. Kita buat harta kita habis atau harta kita berkurang untuk Allah, nggak akan rugi, Pak. Kelak diganti oleh Allah dengan surga. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah menukar kesenangan sementara untuk mendapatkan kesenangan yang abadi. Dunia ini sementara, Pak. Badan kita juga sementara, harta kita sementara. Maka
tukarlah kesenangan yang sementara ini untuk mendapatkan kesenangan yang abadi. Berapa lama kita menikmati badan kita ini, Pak? Nggak lama, Pak. Ya kan? Kalau kita masih hidup ya, paling kita menikmati badan kita itu sampai usia 60-65 tahun. Setelah itu kita akan susah dengan badan kita sendiri. Ya, susah karena penyakit. Mau ke masjid nggak bisa. Kemudian mau baca Quran nggak bisa. Ya kan? Jadi justru kita tidak nikmat dengan kehadiran badan kita saat itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi kenikmatan badan kita ini sementara. Harta juga sama, Pak. Harta ini kenikmatannya sementara. Berapa lama kita bersama dengan harta kita? Tidak lama, Bapak Ibu. Kalau kita mati, hartanya masih bersama kita atau tidak? Tidak. Makanya disebut dengan maut. Maut itu artinya putus. Karena ketika orang itu mati, putuslah ya hubungan dia dengan dunianya, dengan rumahnya, dengan mobilnya, dengan hartanya, dengan keluarganya. Jamaah rahimakumullah. Maka rugi sekali orang itu kalau mencari harta tapi hartanya tidak digunakan untuk Allah. Rugi, Pak. Rugi besar itu. Hanya untuk membangun rumah yang besar, membeli mobil yang mewah, ya kan? Padahal itu semua nanti akan ditinggalkan ketika dia mati. Jamaah rahimakumullah. Ya, harta yang dia simpan kepada Allah itulah harta yang akan menyelamatkan dia. Nah, maka Nabi mengatakan dalam hadis, "Laisa li abdanikum thamanun illal jannah, fala tabi'uha illa biha." Badan kalian itu, kata Nabi, enggak ada harganya, enggak ada nilainya kecuali dengan surga. Fala tabi'uha illa biha. Maka janganlah kalian menjualnya kecuali dibeli dengan surga. Jadi jangan sampai, Pak, rugi, Pak, kita ini kalau merusak badan kita, membuat capek badan kita, kemudian melukai badan kita, tapi enggak dibayar dengan surga, hanya dibayar dengan harta dunia. Jamaah rahimakumullah. Ya, hanya dibayar dengan kesenangan sementara. Rugi. Karena badan kita ini sangat berharga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga badan kita ini jangan sampai kita korbankan kecuali balasannya adalah surga. Jamaah rahimakumullah. Subhanallah. Ya. Jadi tinggalkan korbankan kesenangan sementara untuk mendapatkan kesenangan yang abadi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yaitu jual beli. Yang ketiga, untuk mendapatkan, ini masih yang kedua, untuk mengorbankan kesenangan sementara demi kesenangan yang abadi ini tidak mudah, Pak. Karena kita harus melawan musuh yang sangat berat. Apa itu? Dua, setan dan nafsu. Nah, manusia itu suka yang kontan, gini badan, suka yang kontan langsung. Kalau nanti itu gak sama dengan orang-orang Cina itu, Pak. Mereka gak suka kalau bisnis kos-kosan itu orang Cina itu, Pak. Karena apa? Itu keuntungannya masih lama sekali, jemaah rahimakumullah. Mungkin dia sudah mati, masih belum balik modalnya. Bayangkan beli tanahnya berapa, bangun kos-kosannya berapa, jemaah rahimakumullah. Itu gak suka. Mereka sukanya yang kontan. Itu fitrah manusia. Suka yang langsung. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ini jenengan jual rumah, Pak. Jual rumah, ada dua orang yang nawar. Satu ditawarnya 1 M, tapi langsung dibayar dengan 1,1, tapi bayarnya 5 tahun lagi. Misalnya, mana yang panjenengan ambil? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama kan, yang langsung. Itu manusia. Nah, makanya mengorbankan kesenangan yang sementara ini tidak mudah untuk mendapatkan kesenangan yang abadi kelak. Karena kita harus melawan arus yang bernama nafsu. Jamaah rahimakumullah. Kita harus menerobos, ya. Apalagi Nabi mengatakan wa huffatil jannah bil makari. Surga itu diliputi
dengan perkara-perkara yang enggak disenangi hawa nafsu. Nggih, jenengan ngaji niki senang napa boten? Menyenangkan boten? Jenengan duduk di majelis ilmu niki menyenangkan napa boten? Sebenarnya majelis ilmu ini, Pak, majelis yang tidak menyenangkan. Buktinya apa? Yang datang tidak banyak. Kalau menyenangkan pasti yang datang banyak. Bapak, lah kenapa panjenengan mau duduk, kita mau duduk, Pak? Ya, inilah salah satu bentuk bahwa kita berjuang melawan hawa nafsu. Ya, duduk di majelis ilmu ini tidak mudah, Pak. Tidak mudah duduk di dalam majelis ilmu ini. Duduk, mendengarkan, memahami, habis subuh lagi ngantuk-ngantuk. Kan enaknya kalau habis subuh itu ngapain? Tidur lagi, Pak. Itu sangat nikmat ya. Sangat nikmat itu jemaah rahimakumullah. Menyenangkan. Nah, tetapi ingat ya. Ingat, senang sekarang, nyaman sekarang itu biasanya akan berakibat sengsara di kemudian hari. Nah, kita ini termasuk berusaha mengorbankan kesenangan sementara. Apa itu? Habis subuh tidur. Habis subuh leyeh-leyeh di rumah, tidak berzikir kepada Allah, tidak ikut ta'lim. Nah, itu kan kesenangan kita korbankan. Kita berusaha duduk di dalam majelis ilmu, ngantuk-ngantuk kita tahan. Jemaah rahimakumullah. Untuk apa? Mendapatkan kesenangan yang abadi. Jadi surga itu memang diliputi oleh perkara yang dibenci hawa nafsu. Nah, makanya untuk mendapatkan surga kita harus menerobos itu semua, Pak. Jamaah rahimakumullah ya. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga, jual beli yang pasti menguntungkan dan tidak mungkin mengalami kerugian, yaitu jual beli dengan Allah. Ya, jual beli dengan Allah. Nah, jual beli dengan Allah ini banyak di Al-Qur'an. Di antaranya yaitu surah Fatir ayat 29 ya. Termasuk perniagaan yang tidak akan merugikan, yaitu ketika orang membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat berjamaah dan berinfak. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat dan menunaikan infak baik diam-diam maupun terang-terangan, mereka adalah orang-orang yang berharap tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi. Enggak akan rugi, Pak, kalau kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang keempat, jamaah rahimakumullah ya. Surga tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang berkorban dan berjuang untuk mendapatkannya. Makanya Nabi mengatakan barang dagangan Allah itu mahal. Dalam hadis Allah yang berdagang ya, orang beriman yang membeli. Apa barang dagangan Allah? Surga. Nah, barang dagangan, Pak, kalau mahal, apakah semua orang bisa membeli? Tidak. Jangan kalau jual sepatu mau mahal 50 juta misalnya. Yang masuk ke toko panjenengan itu loh, setiap hari bisa dihitung jari. Jangan-jangan dalam sehari itu enggak ada yang masuk. Ya. Begitu juga dengan surga. Yang mau membeli barang dagangan Allah berupa surga ini enggak semua orang. Orang-orang tertentu saja. Jamaah rahimakumullah. Karena harganya mahal. Dibeli pakai apa? Bukan dengan uang, tapi dengan melawan hawa nafsu. Jamaah rahimakumullah. Itu tidak mudah ya. Kemudian pelajaran yang kelima, jamaah rahimakumullah, seorang mukmin harus yakin seyakin-yakinnya kepada janji Allah, karena tidak ada yang lebih menepati janji kecuali Allah. Allah mengatakan, "Waman awfa bi ahdihi minallah." Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Jadi nggak ada yang lebih menepati janji, Pak, melebihi daripada Allah. Makanya kita harus percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada presiden berjanji, panjenengan percaya apa badan? Oh, nggak percaya. Percaya misalnya kan. Nah, maka kita harus lebih percaya. Kita ini kan
Kenapa orang kalau ditanya percaya nggak sama pejabat itu janjinya? Kebanyakan orang tidak percaya karena image-nya sudah hilang, jemaah rahimakumullah. Ya, jadi kalau kita percaya kepada janji seseorang, kita harus lebih percaya kepada janji Allah. Nah, ini dalil Pak, bahwa kita itu jangan terlalu percaya kepada manusia. Kalau manusia berjanji ini dan itu, terkadang ada uzur mereka untuk menepati janjinya atau mereka mengingkari janjinya. Yang harus kita percaya betul ketika dia berjanji ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan janji Allah. Allah berjanji siapa yang bertakwa Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Pegang itu. Gak mungkin diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, jemaah rahimakumullah, bolehnya jual beli dengan pembayaran di masa yang akan datang. Ini boleh ya. Karena dalam ayat ini kan Allah membeli, ya kan? Tapi bayarnya kapan? Nanti ya di akhirat, Bapak Ibu. Subhanallah. Ini dalil bahwa boleh jual beli pembayarannya di masa yang akan datang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi beli barangnya beli jasanya, kemudian setelah itu bayarnya di kemudian hari diperbolehkan. Atau bayar dulu kemudian barangnya belakangan juga boleh. Ini namanya akad salam, Pak. Kredit itu boleh, Pak. Kalau kredit itu barang dulu baru bayar. Kalau salam itu bayar dulu baru barang, kayak inden gitu, boleh. Cuman akad salam menurut jumhur ulama wajib dilakukan dengan tunai. Jadi kalau harganya barang itu 100 juta ya dibayar 100 juta saat itu. Tidak boleh DP 10 juta dulu, itu jumhur ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Jemaah rahimakumullah. Termasuk juga dalam akad salam itu ya ketika kita top up Shopee atau top up aplikasi-aplikasi Emuni itu ya, jemaah rahimakumullah, itu kalau kita bayar dulu artinya ngisi saldo ya akan dapat potongan yang lebih banyak. Itu namanya akad salam, Pak. Jadi kalau bayar dulu dapat harga yang lebih murah, tapi barang baru datang misalnya 1 atau 2 bulan yang akan datang. Ini diperbolehkan. Nah, kredit juga diperbolehkan selama di situ tidak ada unsur riba kalau kredit itu. Tapi kan kredit kita sekarang ini ada unsur ribanya, Pak. Masalahnya kita kredit bukan kepada penjual, tapi kepada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Leasing, bank. Lah bank itu nggak menjual. Bank itu meminjamkan. Buktinya apa? Dia ambil jaminan BBKB mobilnya atau sepeda motornya diambil oleh bank, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Berarti itu akad pinjaman, bukan akad jual. Masa orang jual ambil jaminan? Jemaah rahimakumullah. Itu akad pinjaman namanya. Nah, di situ ada unsur riba, Bapak Ibu. Ribanya apa? Minjamnya sekian, dipinjamkannya sekian, tapi bayarnya lebih daripada pinjamannya. Nah, makanya nyari kredit yang syariah itu susah juga zaman sekarang, Pak. Karena nggak ada showroom-showroom yang ingin ngambil resiko. Nggak ada. Pengen cari aman, akhirnya diarahkan ke bank. Jemaah rahimakumullah. Ya, showroom maunya dapat uang cash. Nah, panjenengan buat showroom syariah. Ya. Buat showroom syariah. Caranya bagaimana? Inden. Ya, Bapak, Ibu kalau mau beli mobil kepada kami, ini contoh-contohnya, Pak bisa inden dulu. Bayar sekian, kemudian nanti kalau mobil datang, ya. Nah, kemudian kita melakukan akad. Nah, akadnya bagaimana? Ya, silahkan. Mobil ini saya jual sekian, Ibu bisa bayar cicil selama 2 tahun per bulan sekian. Ini tidak riba, Pak, karena langsung kepada penjual. Tidak ada pihak ketiga di sini. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah
Sesungguhnya keberuntungan yang besar adalah ketika seseorang mengorbankan apa yang dia sayangi dalam hidup ini demi untuk mendapatkan surga. Itu keberuntungan yang besar. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan lagi, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.